Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Sahabat jamaah Masjid Ar-Royan, Komplek PDN, Pondok Gede, kajian asar di bulan suci Ramadan. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat asar berjamaah dan kita sabarkan duduk di majelis ilmu untuk menunaikan kewajiban kita menuntut ilmu dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kefahaman, Allah berikan kekuatan untuk dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Dan dengan asbab keadaan ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kaum muslim muslimat, mukminin mukminat bil khusus al-mu'allafat al-kitab. Qarallahu dzunubahum wa satara aibahum. Ayyul lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal haras. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Puasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Dan tujuan puasa itu untuk apa? Siapa yang tahu tujuan puasa itu? Tujuan puasa itu ya untuk melatih menahan hawa nafsu. Untuk melatih ya menahan hawa nafsu. Yang biasanya kita los seharian makan, minum, nyemil ya. Sekedar makan, sekedar minum. Kemudian di bulan suci Ramadan Allah wajibkan kita untuk mengerim, untuk melatih daripada kita punya nafsu, nafsu kita, ya, supaya kita membiasakan menahan hawa nafsu di bulan suci Ramadan ini dengan harapan mudah-mudahan setelah Ramadan itu bisa lanjut untuk bisa menahan hawa nafsu. Bahwa apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, nafsu adalah kesenangan. Apa yang kita inginkan itu namanya hawa nafsu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Zuyyina lin-nas, pandang indah. Lin-nasi bagi manusia. Hubbus syahawat yaitu mencintai apa yang disenangi, mencintai apa yang diinginkan. Itu hawa nafsu. Keinginan-keinginan ini yang kita senangi itu kita pandang merupakan pandangan yang indah, yang menyenangkan. Apa yang kita lihat, apa yang kita anggap yang menyenangkan hawa nafsu kita, di dalam Al-Quran Allah sampaikan minan nisa'i, daripada wanita-wanita. Ya, kalau sudah
menganggap menyenangi wanita, itu artinya sudah hubbus syahwat, menyenangi, yaitu nafsu, keinginan-keinginan minan nisa'i daripada wanita. Walaupun wanita itu jelek, kalau hati hawa nafsu sudah senang, indah saja kan, sudah dianggap indah kalau itu sudah senang. rasa coklat ya. Nah, ya, benar nggak Pak Ferry? Benar lah, walaupun itu ya jelek, hitam, tapi kalau sudah dianggap indah, itu seneng-seneng aja. Itu namanya hawa nafsu. Hawa nafsu. Padahal dikasih yang cantik, putih, nggak tertarik. Kenapa? Hawa nafsunya nggak main ke situ. Tapi mainnya yang hitam, yang jelek. Ya. Kenapa? Karena itu yang sudah disenangi. Dipandang indah kalau sesuatu yang sudah disenangi. Minan nisa'i daripada wanita. Wal banina dan anak-anak. Kita bangga dengan anak-anak, senang ya dengan anak-anak. Tanda sana, tanda sini. Ya, punya anak masih kecil, kan senangnya luar biasa. Ya, itu apa yang kita senangi. Cucu. Wal qanatiril muqantarati, dan harta yang kita tumpuk-tumpuk. Harta yang kita tumpuk-tumpuk minadz zahabi daripada emas, wal fiddati dan perak. Kita anggap indah enggak? Kita anggap indah. Kita anggap indah, kita senang menumpuk-tumpuk harta itu. Itu sudah hubbus syahwat, mencintai sesuatu yang kita senangi. Wal khailil musawwamati, yaitu dan kuda yang terbagus. Kalau sekarang mungkin enggak kuda, kendaraan yang mewah, mobil yang bagus, ya. Apa namanya? Alphard. Sudah pernah lihat belum? Di yang situ. Tapi udah beli belum? Kagak. Berarti hubbus syahwatnya enggak ke Alphard. Ya, ya. Jadi keinginannya untuk Alphard itu enggak ada. Kenapa? Ya enggak ada duitnya. Duitnya Cukup Karimun ya. Nah, paling-paling Karimun aja. enggak apa. Karimun aja. Ya. Tidak tahu. Wal an'am, ya, dan binatang ternak, kambing, sapi, apa aja, unta segala macam, ya. Itu hewan ternak. Itu juga kita senangi. Ya. Apa ya? Kucing. Ini Bang Eri. Ya, itu kucing katanya ya. Kami itu an'am, bukan ternak, ya. Enggak pelihara, itu cuma apa? Senangnya, nah, tapi masuk di dalam hubbus syahwat, ada senang. Ya. Wal hars, dan yaitu sawah, ladang, itu semuanya. Jadi wanita, anak-anak, harta yang kita tumpuk-tumpuk, ya mungkin sekarang bukan emas aja, duit, simpen, dolar di mana saja kita simpen, dan juga kuda yang mewah, mobil yang bagus, yaitu binatang ternak dan juga tanah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Allah katakan itu hanya kesenangan kehidupan di dunia yang sementara. Itu hanya kesenangan kehidupan di dunia sementara. Kenapa sementara? Walaupun bapak uangnya triliunan, ya. Atau kita misalnya menyenangi wanita, paling-paling nggak lama kan, sementara enggak? Betul Pak Komar? Sementara enggak? Paling-paling waktu jadi pengantin baru, kemudian berapa tahun setelah punya cucu. Ya. Sudah tertarik enggak? Masih tertarik? Jujur. Ya tertarik, tetapi kan tertariknya biasa-biasa saja ya. Enggak kayak dulu. Artinya sementara, itu belum nanti kalau tinggal mati. Sudah selesai. Ini masih TV nih. Ditonton. Kemudian anak-anak, wal banina dan anak-anak, paling-paling ketika masih anak-anak kita senang. Sementara kalau udah keluarga, sudah pindah rumah, ya, apalagi nanti kalau sudah meninggal dunia, sementara. Harta benda yang kita tumpuk-tumpuk, emas, Ya, perak, dolar, real,
juga sementara. Kenapa? Karena paling-paling kita umur kita hanya 60-70 tahun. Ya habis, nggak bisa menikmati lagi. Kita punya mobil yang bagus, ya punya ternak yang banyak, dan juga punya sawah ladang yang luas. Sementara, maka Allah katakan dzalika mataul hayatid dunya, itu hanya kesenangan dunia yang sementara. Tapi Allah sampaikan wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat kembali yang baik. Ada tempat kembali yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Orang-orang yang beriman kembali ke dalam surga. Itu lebih baik daripada apa yang dikatakan tadi semuanya. Maka di dalam ayat yang selanjutnya, dalam surat Ali Imran yang 15 itu Allah sampaikan qul a'unabbiukum, katakanlah, maukah aku habarkan kepada kamu bi khairin min dzalika, yang lebih baik daripada itu semuanya, yang lebih baik daripada wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang kamu tumpuk-tumpuk, ya, harta benda yang ditumpuk-tumpuk sampai ada yang numpuk uang itu sampai satu kontrakan, betul nggak? Ya, itu sampai banyak. Di saya itu dikirim video uang, ya, jadi itu di rumah begini, ikut-ikut, oh ini uang banyak. Ini tak kirim sama Pak Nali itu, kata buat apa ini? Ya, itu uang sampai segitu gambar banyaknya. coba ditampil, Ya. kita belanjain. Ya, saya kalau masalah alat itu masih biasanya kan dikirim dari teman saya, punya teman jenderal itu. Ya, ini ada orang-orang dikirim, masya Allah ya. Itu walaupun itu ditumpuk-tumpuk tetap sementara. Kenapa? Kalau mati apa bisa menikmati? Ya, itu kalau uangnya itu halal. Kalau uangnya itu haram, nah itu bermasalah. Bermasalah. Ya. Kalau orang yang hartanya halal, ya, itu nanti di sana dihisab. Di akhirat dihisab, kamu dapatkan dari mana, kemudian kamu belanjakan untuk apa, itu dihisab. Tapi kalau uang haram itu nggak usah pakai hisab. Apa yang dihisab mau ditanya oleh Allah, kamu dapatkan uang dari mana? Kan sudah jelas. Uang yang nggak jelas itu, makanya uang-uang yang haram itu nggak usah dihisab. Bapak pengen nggak dihisab? Ini nggak dihisab, uang halal, uang haram nggak usah dihisab, tapi langsung dilontarkan, cemplungkan ke dalam neraka. Oh itu, kenapa? Apa yang dihisab? Ya. Dan itu walaupun itu harta benda yang banyak, uang halal itu juga sementara, ya, sementara. Ya. Nah, semuanya itu kata Allah itu hanya matul hayatid dunya, kehidupan kesenangan yang sementara, sementara. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Maka Allah kabarkan, maukah aku tunjukkan kepadamu, kabarkan kepadamu yang lebih baik daripada semuanya itu? Siapa itu? Apa itu? Lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia takwa kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga dia menjalankan perintah-perintahnya, ya. Suruh sholat, sholat. Suruh puasa, puasa. Suruh zakat, zakat. Suruh haji juga haji. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan jannatun tajri min tahtihal anhar, maka dia akan diberikan surga-surga. Jannat itu jamak. Kalau jannatun itu satu surga, tapi kalau panjangnya jannatun itu surga-surga yang jumlahnya ada 8 surga. Ya. Surga-surga akan diberikan orang yang takwa kepada Allah. Maka kalimatnya takwa ini artinya orang yang takwa itu baik orang miskin, orang kaya, orang kota, orang desa, ya, orang pangkat, orang enggak pangkat. Kalau takwa dia masuk ke dalam ayat ini, jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dia mendapat
lambang kebahagiaan, ketenangan, ketentraman itu kalau ada air. Coba kalau Bapak ini misalnya hidup di rumah yang megah, yang mewah, ataupun di istana, nggak ada air sama sekali, enggak? Kita mau minum nggak ada air, mau mandi nggak ada air, seneng nggak walaupun di istana? Maka di dalam surga itu Allah akan sampaikan, di dalam surga itu di bawahnya itu sungai-sungai mengalir. Sungainya mengalir itu bukan seperti sungai di sini, Pak. Ya, di sana sungai itu ada 4 sungai yang mengalir di bawah surga. Ada yang namanya Sungai Madu. Masya Allah. Ya, kalau minum tinggal apa? Tinggal nyemplung di situ. Ya. Minuman madu, ada sungai madu, ada sungai arak, khamr, tapi nggak memabukkan, kan? Kemudian ada sungai susu. Subhanallah. Kalau kita ini minum arak di surga, campur susu, campur madu, wah bidadarinya, wah luar biasa, habis semuanya. Ya. Ya, habis semuanya. Udah minumnya susu, madu, arak, kumpulkan jadi satu. Itu Pak bidadari paling miskin 70, habis semuanya. Ya, itu nggak ada loyo, nggak ada capek, nggak ada lelah, nggak ada. Masya Allah. Minumannya itu udah madu, susu, khamr. Ya, apa nggak kuat semuanya itu? Ya. Nah, itu subhanallah, itu diberikan kepada orang yang bertakwa loh. Ya. Dan itu bukan sejuta tahun di dalam surga. Allah firmankan khalidina fiha, di dalamnya kekal selama-lamanya. Luar biasa. Kekal selama-lama di dalam surga. Itu bukan hanya dikasih madu, susu, air khamr dan air putih yang jernih, bukan itu aja. Tapi ayat yang selanjutnya ini yang semua orang itu pasti akan tertarik. Wa azwajum mutahharah, istri-istri yang disucikan. Istri-istri Pak. Kalau zaujun itu mufrad, istri satu. Kalau azwajun itu istri-istri, banyak sekali. Banyak orang yang paling miskin di surga itu kasih 70 bidadari. Paling miskin Pak. Kalau orangnya ahli surga, orangnya ahli masjid, ya ahli taklim, masya Allah, banyak sekali. Tapi nggak masalah, minuman kita kan madu, susu, khamr, udah nggak masalah itu. Ya, nggak ada loyo, nggak ada apa-apa ya. Jadi istri yang mutahharah tuh, istri yang dibersihkan, disucikan, ya. Jadi nggak ada imusnya, nggak ada, ya bersih daripada haid. Nggak ada orang bidadari atau istri kita nanti di surga itu haid, itu nggak ada. Kotor, bersih semuanya, ya. Kita juga nggak ada pikiran. Ya, nggak ada lagi. Mutahharah bersih, suci, dan juga dikatakan perawan terus. Ya, perawan terus. Karet. Ya. Ya udah selesai, jadi perawan lagi, selesai jadi perawan lagi. Itu di dalam surga. Kalau perawan lagi. Iya. Mesin lagi. Kalau sekali enak katanya malah tambah enak kelanjutannya. Selanjutnya tambah enak lagi, tambah enak lagi, tambah enak. Sekali gitu bisa setahun saya nih. Ya. Itu Allah sampaikan begitu itu supaya orang-orang di dunia ini tidak tergiur dengan kesenangan dunia. Biar tidak tergiur dengan kemewahan, kemegahan dunia, supaya kamu itu tahu Allah itu menciptakan surga untuk siapa? Untuk yang bertakwa. Tapi kalau kamu di dunia ini suruh sholat nggak mau, suruh puasa nggak mau, neraka itu nanti kamu nggak dapat surga. Malah tambah apa? Tambah nemen nanti di dalam neraka. Ya, banyak orang-orang yang nggak mau puasa. Dan yang terakhir ini waridwanu minallah, dan Allah ridho, diri keridoan dari Allah, sehingga dikatakan ya kamu di dalam surga selama-lamanya dan kamu tidak akan dimurkai lagi, dan Allah akan ridho selama-lamanya, nggak akan dimurkai lagi, dan Allah akan ridho terus. Apa kan nggak enak? Orang nggak tertarik dengan kehidupan di surga itu.
Kok hanya di dunia ini hanya sementara 60-70 tahun dipuaskan nafsunya, nggak bakal puas. Nanti malah sengsara hidupnya di akhir. Ya. Sudah dibersihkan oleh Allah, bidadari istri-istri diridai oleh Allah, ya. Wallahu basirum bil ibad. Allah melihat hamba-hambanya. Dilihat. Bukankah kenikmatan yang luar biasa ketika Allah itu melihat hambanya, dan hamba itu akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti Allah memandang kita juga memandang Allah, luar biasa. Loh, itu nikmatnya kalau kita sudah memandang Allah, Pak. Itu kenikmatan surga yang luar biasa, nikmatnya bidadari yang begitu cantik jelita. Itu kalau udah memandang Allah itu semuanya lupa semuanya. Kenikmatannya memandang Allah itu mengalahkan kenikmatan surga semua. Orang kok nggak tertarik dengan surga, nggak tertarik dengan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, kok hanya di dunia sementara kok dipuas-puasin, disuruh sholat nggak mau, disuruh ke masjid nggak mau, disuruh puasa nggak mau. Loh, apa yang kamu cari? Kalau kamu manusia yang nomor satu di dunia, nikmat nomor satu di dunia, kalau kamu nggak taat kepada Allah, neraka. Tapi kalau kita di dunia ini susah-susah untuk taat kepada Allah, ya susah-susah untuk kita puasa, haus-haus, lapar-lapar, kan kita taat kepada Allah nggak apa-apa, cuma sebentar. 60-70 tahun selesai, meninggal dunia bawa iman, Allah ridho, di surga selama. Surga enak enggak? Di surga sudah begitu nikmatnya, Allah berfirman, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga. Coba kalau kita ini di surga, jamaah Masjid Ar-Royan, masuklah kamu ke dalam surga. Bukan kamu saja, antum wa azwajukum, kamu dan istri-istri kamu. Istri-istri kamu, masuklah kamu ke dalam surga. Tuhbarun, kamu akan digembirakan di dalam surga. Apa enggak senang? Udah masuk surga dengan istri-istri. Ya, istrinya cuma satu, di sana ditambah lagi lagi, ya. Istri doang. Kalau kita istri satu, tambah lagi di sana. Makanya istri-istri kamu banyak. Nabi SAW itu istrinya sudah banyak. Nanti ditambah lagi, diceritakan bahwa nanti Asia istrinya Fir'aun, ya, yang Fir'aunnya di neraka, Asianya jadi istri Nabi. Maryam yang nggak punya suami, nanti di surga diberikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah, bapak-bapak semuanya kalau iman dan takwanya naik, nanti ditambah lagi. Istri-istrinya orang-orang yang suaminya pada di neraka itu nanti dibagi-bagi. Ya, ini orang-orang yang taat pada Allah ini tambah lagi. Ini istrinya si Fulan, orangnya di neraka, kasih pada Pak Komar. Nah, ya. Amin. Jadi di sini satu nggak apa-apa, satu nggak apa-apa. Yang penting nanti di saat di surga ditambah lagi yang banyak, ya. Tapi syaratnya apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang bisa dapat surga itu bukan tenang-tenang saja. Ya, harus susah payah, perjuangan. Karena Nabi bersabda, ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah sesungguhnya perdagangan Allah itu mahal. Dan perdagangan Allah itu surga. Berarti mahal enggak? Mahal. Kalau murah mah, masjid ini penuh. Ya, orang semua puasa. Tapi kenyataannya yang puasa enggak banyak. Coba Bapak kalau melihat di pasar Pondok Gede sana. Coba tadi saya itu, ya Allah, saya enggak lewat, saya enggak masuk ke pasar, belum masuk. Saya pulang dari ngajar. Ya. Dari ngajar dari Halim ini. Ini di pintu mana tadi saya lihat? Itu kok, ya Allah. Ini di siang hari di bulan Ramadan, lo kok merokok di pinggir jalan? Kok enggak malu? Biasanya kalau orang yang enggak malu itu siapa, Pak? Ya?
Siapa bisa jawab? Orang yang nggak punya malu itu siapa? Orang gila. Apa Pak? Menggat setan. Ya. Orang gila. Orang yang nggak malu itu orang gila. Ya. Kenapa orang gila itu kok jalan dengan telanjangnya? Ya. Kok nggak malu? Kenapa? Karena dia gila. Karena nggak punya malu. Makan di siang hari bulan Ramadan, kok nggak malu dia? Kenapa? Ya, orangnya gila. Tapi kata tanya, Pak, orang gila enggak sih kok? Enggak. Orangnya tuh nggak gila. Tapi kenapa dia ngerokok di pinggir jalan? Ya, kok nggak punya malu? Oh, berarti dia itu walaupun nggak gila, tapi sama dengan orang gila. Koruptor ya sama. Ya. Malu ya. Kalau orang gila kan nggak wajib puasa. Ini orang, ya, ya itu. Jadi syaratnya apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada maqam Allah, kebesaran Allah, kehebatan Allah, ya, kedudukan Allah. Kita takut kalau kita ini nggak sholat, takut kalau kita ini nggak ke masjid berjamaah, takut kalau kita ini nggak puasa, takut kalau kita ini nggak zakat, takut kalau kita nggak haji kalau sudah mampu. Itu orang takut begitu, ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan hawa nafsunya. Wa innal jannata hiyal ma'wa, maka kembalinya dia ke dalam surganya Allah Subhanahu. Syaratnya masuk surga menahan hawa nafsu. Maka puasa ini adalah latihan untuk menahan hawa nafsu walaupun itu halal. Makan minum halal enggak? Hubungan dengan istri halal enggak? Tapi ketika sedang puasa, yang halal jadi haram ketika sedang puasa. Artinya apa? Artinya kita disuruh melatih untuk menahan hawa nafsu. Yang Allah larang kamu harus taat walaupun itu halal. Nanti kalau udah waktunya halal boleh, tapi kalau Allah larang walaupun halal itu harus ditaati. Itu namanya orang takut kepada Allah. Ya. Nah, puasa itu sesungguhnya Allah ingin menampakkan bulan Ramadan ini, Allah wajibkan puasa ini, Allah ingin menampakkan itu loh orang yang beriman, orangnya mau puasa. Jadi orang yang mau puasa tandanya orang beriman. Itu loh orang yang enggak beriman, tandanya orang yang enggak puasa. Jadi kalau orang yang enggak puasa tandanya itu orang yang enggak beriman. Walaupun KTP-nya itu Islam. Dibuka, Bang, yang enggak puasa di siang hari, pinjam KTP-nya dulu. Nah, pinjam. Dibuka. Islam, Bang. Iya, tapi kenapa enggak puasa? Nah, berarti abang itu baru Islam tetapi belum iman. Islam di KTP-nya tetapi belum beriman. Kenapa? Kalau bapak ini beriman pasti puasa. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, berarti orang beriman diwajibkan atas kalian untuk puasa di bulan suci Ramadan. Berarti yang diwajibkan oleh Allah siapa? Orang beriman. Kalau orang yang enggak beriman pasti enggak puasa. Orang kafir enggak puasa, kenapa enggak beriman? Loh, ini ada orang yang KTP Islam kemudian tidak puasa, sama dengan orang yang enggak beriman. Berarti dia tidak mendapatkan yaitu perintah dari Allah. Orang disuruh puasa dia enggak puasa, berarti dia masuk bukan orang yang beriman. Padahal syarat masuk ke dalam surga adalah harus beriman. Nabi bersabda, "Lan tadkhulul jannah hatta tu'minu." Tidak akan masuk surga kamu sebelum kamu beriman kepada Allah. Artinya orang yang enggak beriman enggak bakalan masuk surga. Orang yang masuk surga itu orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan suci Ramadan kita tampakkan keimanan kita dengan kita mentaati perintah-perintah Allah untuk puasa di bulan suci Ramadan, dan puasanya bukan hanya sekedar budaya, tapi kita memang betul-betul puasa itu ibadah sehingga dijaga yang membatalkan puasa, dan yang membatalkan pahala puasa itu harus dijaga. Insya Allah sampai bulan Ramadan selesai kita dalam keadaan tetap puasa dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita akan mendapatkan
rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan berita kebebasan dari api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian asar, mudah-mudahan ada manfaatnya.